Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, Gengkong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Dr. Unzah dan selaku penemu metode ABC yakni aksi belajar cerdas, Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Yang kami hormati Bapak Kaprodi PKMI yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan tak lupa pula dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS yakni Ibu Nur Fatimah MPD, serta orang tua dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Millah. Saya dari Prodi PGMI semester 3. Di sini hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep yang telah saya buat mengenai memahami masalah-masalah sosial aktual yang terjadi di masyarakat. Yang pertama kita akan membahas yaitu apa masalah sosial. Mungkin sebagian dari kita masih ada yang belum paham betul mengenai apa itu masalah sosial. Jadi masalah sosial itu adalah kondisi di masyarakat yang dianggap mengganggu kehidupan bersama dan memerlukan solusi. Dan ciri-ciri masalah sosial itu kurang lebih ada 3, yakni 1, menyebabkan kerugian atau kesulitan bagi masyarakat. Yang kedua, terjadi secara luas bukan hanya pada satu orang. Dan yang ketiga, memerlukan upaya bersama untuk mengatasinya. Yang selanjutnya yakni jenis-jenis masalah sosial di masyarakat. Kira-kira apa ya jenis-jenis masalah sosial di masyarakat itu? Jadi jenis-jenis masalah sosial di masyarakat itu kurang lebih ada 7. Yang pertama yakni kemiskinan, yakni ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang kedua yakni pengangguran, yakni orang yang tidak memiliki pekerjaan. Yang ketiga ketidaksetaraan gender, perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Yang keempat, konflik sosial, yakni pertentangan antara kelompok dalam masyarakat. Dan yang kelima yakni kerusakan lingkungan, seperti penebangan liar, polusi, pencemaran air, seperti itu. Dan yang keenam yakni pendidikan rendah, kurangnya akses pendidikan bagi masyarakat tertentu. Dan yang terakhir yakni yang ketujuh, masalah kesehatan, ya seperti munculnya penyakit menular dan kurangnya fasilitas kesehatan. Setelah kita memahami mengenai pengertian ciri-ciri dan jenis-jenisnya, mungkin ada yang bertanya, kira-kira apa penyebab masalah sosial itu? Penyebab masalah sosial itu kurang lebih ada 4. Ini pertama, faktor ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, atau inflasi. Dan yang kedua ini faktor budaya, seperti diskriminasi, ketidaksetaraan gender, dan budaya patriarki. Ya, dan yang ketiga yakni faktor lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, dan deforestasi. Dan yang keempat yakni faktor sosial, yakni konflik antar kelompok dan perbedaan status sosial. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas ini dampak dari masalah sosial tersebut. Yang pertama, dampak bagi individu, seperti kesehatan fisik dan mental terganggu, dan pengangguran menyebabkan depresi dan stres. Dan yang kedua, dampak bagi masyarakat. Jadi dampak masalah sosial itu tidak hanya ke individu saja ya, jadi juga ke masyarakat, seperti konflik sosial, bentrok antar kelompok, dan kejahatan meningkat seperti pencurian dan perampokan. Dan juga yang ketiga, dampak bagi negara. Karena banyaknya masalah sosial yang terjadi, bisa jadi ini berdampak bagi negara juga, seperti beban pemerintah meningkat, seperti bantuan sosial dan subsidi. Dan juga penurunan citra negara di mata internasional. Jadi negara-negara luar itu bakal melihat buruk gitu ke negara yang memiliki masalah sosial yang banyak gitu. Dan selanjutnya kita akan membahas
bagaimana cara mencegahnya dan solusinya. Yang pertama yakni peran pemerintah. Peran pemerintah itu bisa melakukan kebijakan bantuan sosial. Jadi bukan hanya memberi bansos gitu, tapi juga kayak memberi pemahaman kepada masyarakat agar bisa jadi lebih baik gitu, dan penyediaan lapangan kerja agar masyarakat yang mungkin mengalami menganggur itu bisa mencari kerja karena lapangan kerjanya luas gitu. Dan yang kedua yakni peran masyarakat, seperti gotong royong dan penguatan komunitas, dan juga pendidikan kesadaran sosial. Dan yang ketiga yakni peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM, seperti penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dan membantu korban bencana dan konflik. Jadi kesimpulannya, masalah sosial adalah persoalan yang berdampak pada masyarakat secara luas, tidak hanya bergantung pada individu gitu. Dan juga yang kedua ini penyebabnya masalah sosial berasal dari ekonomi, budaya, lingkungan, dan sosial. Dan yang ketiga dampak masalah sosial yang memengaruhi individu, masyarakat, dan negara. Dan yang keempat yakni upaya mengatasi masalah sosial melibatkan pemerintah, masyarakat, dan LSM. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata ataupun informasi, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.